Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas transformasi integral lipat 2 dari kartesian ke polar. Dari sistem koordinat kartesian 2 dimensi ke sistem koordinat polar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyatakan suatu daerah D ke dalam sistem koordinat polar dan menghitung integral lipat 2 dalam sistem koordinat polar. Nah, menghitung integral dengan fungsi yang dinyatakan dalam koordinat kartesian kadang-kadang dapat menjadi lebih mudah jika ditransformasikan dahulu ke dalam sistem koordinat polar. Nah, dalam hal ini ya, nanti daerah pengintegralannya yang semula dinyatakan dalam koordinat kartesian diubah atau ditransformasikan dulu ya ke dalam sistem koordinat polar. Nah, dan ini dapat dilakukan kalau kita tahu gambar daerahnya seperti apa ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan atau mentransformasikan dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar, maka langkah pertama adalah menggambarkan dahulu daerah pengintegralan, kemudian kita nyatakan daerah pengintegralan dalam sistem koordinat polar ya. Jadi teoremanya gini, jadi kalau misalnya daerah D ya, telah ditransformasikan ya, ditransformasikan ke sistem koordinat polar ya. Hanya menjadi D aksen atau D bintang, di mana D bintang ini adalah sistem koordinat polar ya, kita sudah biasa menyatakan sistem ini ya. Maka atau fx, y juga ya, ini harus ditransformasikan juga ya menjadi fr, theta. Maka kita akan dapatkan hubungan bahwa integral dalam daerah D ya dari fx, y dA ini kita transformasikan menjadi integral dalam daerah D bintang gitu, dari f r, theta r dr d theta. Jadi ini transformasinya ya. Baik, coba kita lihat contohnya misalnya. Hitung integral lipat 2 dalam daerah D dari E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA dengan D adalah bidang lingkaran ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4.
kita harus gambarkan dulu daerah D-nya ya. Daerah D-nya kita sketch dulu. Ingat bahwa ini adalah bidang X kuadrat plus Y kuadrat 4 adalah lingkaran dengan pusat di 0,0 kan ya, jari-jarinya 2. Kita gambarkan bidangnya. Ini bisa bidangnya ya. Ya. Oke. Oke, nah ini ya. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Ini daerah D-nya ya. Nah, kita tinggal nyatakan bahwa ini daerah D-nya ya. Dalam ungkapan R, theta. Di mana R-nya karena ini seluruh titik, jadi seluruh titik di sini bisa dinyatakan oleh dari mulai R yang jari-jarinya 0 dari titik ini ya, sampai yang jari-jarinya 2 ya, ini kan 2 jari-jarinya ya. Sampai 2. Kan 2 ini 2 sini ya. Dari 0 sampai 2. Kemudian tetanya dari theta kan dimulai dari apa? Dari titik ini ya, di mana atau garis ini. Ini tetanya adalah 0 sampai 1 keliling penuh. Berarti sampai berapa? Sampai 2 pi ya. Sampai theta sama dengan 2 pi. 1 keliling penuh. Berarti tetanya dari 0 sampai 2 pi. Kan ini bidang D ya, ini ya. Semula dinyatakan oleh ungkapan ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 ya. Telah diubah menjadi bentuk seperti ini. Dengan demikian maka integral D dari E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA kita ganti menjadi integral dalam ini. Nah, jangan lupa ini juga harus berubah jadi fungsi theta ya. Secara umum bahwa persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan R kuadrat. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat. Jadi E pangkat R kuadrat. Atau kembalikan di sistem koordinat polar ya. Oke, bahwa R-nya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau berlaku R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini R dr d theta ya. Jadi ini semuanya sudah ditransformasikan ya. Sehingga sekarang kita dapatkan integral berulangnya berarti tetanya dari 0 sampai 2 pi, kemudian R-nya dari 0 sampai 2, kemudian E pangkat R kuadrat R dr d theta. Kita integralkan dulu terhadap R ya. Nah, ini kan R kuadrat ya. Kita bisa gunakan metode substitusi. Jadi kalau U-nya adalah misalnya U adalah R kuadrat, maka DU berarti turunan dari ini adalah 2 RDR kan ya? 2 RDR. Berarti integral ini nanti yang di tengah itu, satu saja dulu ini ya, integral 0 sampai 2 pi, bisa kita ganti menjadi integral, nah yang tengah, batasnya kalau U-nya, kalau R-nya 0, U-nya kan berarti 0 ya. Jadi kalau R 0 di sini R sama dengan 0, maka U sama dengan 0. Kalau R sama dengan 2 ini batasnya, maka U-nya adalah 4 ya karena kuadrat ya. Jadi dari 0 sampai 4 E pangkat U dikalikan dengan RDR. RDR-nya adalah DU per 2, berarti ini ada faktor setengahnya sini ya. Oke, setengah gitu. E pangkat U DU. Oke. Jangan lupa nih masih ada theta. Nah, d theta. Oke. Berarti integral 0 sampai 2 pi. Ini kita proses. Ini kan setengah E pangkat U ya. Setengah E pangkat U dengan batas 0 sampai 4. Ya. D theta.
atau integral 0 sampai 2pi dari, kalau kita masukkan, maaf ya ini supaya tidak terlalu mirip antara U dengan 4 ya. Ini U. Nah, ini. Masukkan U-nya 4, berarti E pangkat 4 ya. Setengah dikali E pangkat 4 dikurangi, kalau kita masukkan 0, E pangkat 0 berapa? 1 ya? Oke, 1. Oke, theta. Berarti setengah E pangkat 4 dikurangi 1 kali theta dengan batas 0 sampai 2pi. Masukkan tetanya 2pi, 2pi kalau dikurangi dengan, kalau masukkan tetanya 0, 2pi kurangi 0, 2pi ya. Berarti ini sama aja kan, 2pi dikalikan dengan setengah E pangkat 4 min 1, berarti pi ya. Pi dikalikan dengan E pangkat 4 min 1. Inilah hasilnya. Oke. Kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh 2. Misalnya hitung integral 0 sampai 1, kemudian Y sampai akar 1 min Y dari sin X kuadrat plus Y kuadrat dx dy. Nah, coba bayangkan kalau seandainya kita mengintegralkan ini dalam sistem koordinat kartesian ya. Ini repot ini ya. Oke. Bagaimana mengintegralkan ini ya? Baik. Nah, kita coba transformasikan ke dalam sistem koordinat polar. Caranya apa? Caranya kita nyatakan dulu daerah D, itu gambarkan dulu daerah D-nya. Nah, berdasarkan integral ini ya. Jadi daerah D-nya kan dalam sistem koordinat kartesian ini nyatakan oleh X, Y kan ya. X, Y di mana? Nah, kita lihat. Yang batas luarnya kan Y, jadi yang konstannya Y, yang dalamnya X. Berarti X-nya itu dari Y, ini batas terendahnya, sampai akar dari 1 min Y. Sementara Y-nya dari 0 sampai 1 ya. Jadi Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, ini kita gambarkan daerahnya ya. Daerah pengintegralannya ya. Kita gambarkan ya. Ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Pertama kita lihat yang ini. Untuk Y sama dengan X ya. Ini ada garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah ini ya, garis Y sama dengan X. Kemudian ini yang pertama Y sama dengan X atau X sama dengan Y ya. Kemudian yang kedua X sama dengan dari sini. Dari yang ini bahwa X sama dengan akar dari 1 min Y. Kalau kita kuadratkan berarti kita dapatkan apa? X kuadrat sama dengan 1 min Y ini supaya ini ya, ini kuadrat ini. Sorry. Ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, gitu. Sehingga kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Jadi ini adalah persamaan ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 1. Jadi kalau kita gambarkan ya,
Kita punya sebuah lingkaran dengan jari-jari 1. Oke, nah inilah kira-kira ya lingkaran berjari-jari 1. Oke. Jadi ada Y sama dengan X, ada lingkaran berjari-jari 1. Kemudian, nah, tapi kita mesti ingat di sini, karena akar dari nilai dari akar itu kan selalu apa? Selalu positif. Berarti kita memilih untuk X yang mensyaratkan X yang positif. Ya. Jadi ini untuk X yang positif atau 0. Ya. Sehingga lingkaran yang X-nya negatif ini tidak ada, ya, tidak termasuk ke dalam daerah D. Kemudian X juga lebih besar daripada Y, jadi kan ya? Karena ini tadi batasnya Y apa namanya lebih kecil atau sama dengan X, berarti di sini menyatakan X juga lebih besar daripada Y. Artinya apa? Artinya kita punya nilai apa namanya? Nilai X yang lebih besar daripada garis ini, garis Y sama dengan X. Ya. Berarti yang ini ya daerahnya. Ya. Jadi daerahnya yang dibatas untuk X positif berarti daerah sini X positif. Ya. Kemudian Y-nya juga antara berapa ini? Antara Y-nya antara 0 dan 1. Y-nya antara 0 dan 1. Berarti kalau Y 0 ini yang ini Y 0. Kemudian Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Ya. Ini Y sama dengan 1. Ya. Nol sampai 1 Y-nya dari 0 dari sini Y-nya dari 0 sampai 1. Kemudian X-nya X yang positif berarti yang sebelah kanan, gitu kan ya. Kemudian X-nya harus lebih besar daripada apa? Daripada Y. Berarti kurva yang sebelah kanan, berarti yang ini. Daerahnya ya. X lebih besar daripada 0 dan X juga lebih besar daripada Y ya dari sini. Oke, inilah daerah D-nya ya. Daerah D-nya yang ini. Nah, sekarang bagaimana menyatakan daerah D ini? Kita ganti menjadi katakan dalam sistem koordinat polar, ya. Dalam sistem koordinat polar D kita nyatakan jadi D bintang, ya. Itu R, theta. Di mana R-nya, nah perhatikan daerahnya dari R-nya dari mulai sini ya, titik ini sampai ke R sama dengan 1 ya ini. Ini dari 0 sampai 1. Kemudian tetanya, nah dari teta sini nih. Dari ini titik ini kan titik di mana tetanya 0 ya. Garis ini nih, ya. Jadi tetanya dari 0 sampai sudut ini. Nah, panjang busur ini nih. Nah, karena ini adalah ya sebenarnya ini pasti tengah-tengah ini ya. Ini pasti tengah-tengah. Dan kalau tengah-tengah ini menyatakan bahwa sudut ini dari sini sampai sini kan 90 derajat atau pi per 2. Kalau dibagi 2 berarti jadi pi per 4 karena tengah-tengah. Jadi sampai pi per. Ya. Oke, itu daerah D-nya dalam sistem koordinat polar. Sehingga kita akan dapatkan bahwa integral 0 sampai 1, integral Y sampai
akar 1 min Y kuadrat dari sin X kuadrat plus Y kuadrat dx dy, kita ganti menjadi sistem koordinat polar, R-nya dari, atau tetanya dulu paling belakangan, 0 sampai pi per 4, R-nya dari 0 sampai 1, sinus, nah ini X kuadrat tambah Y kuadrat jadi R kuadrat. Ya. Dan dx dy kan tidak lain dA. dA itu adalah apa? Itu adalah R dr d theta. Ya. Sehingga ini 0 sampai pi per 4. Nah, yang ini kita ganti nih. Sin R kuadrat nih. Sin R kuadrat. Lihat ini. Nah, gitu ya. Sin R kuadrat. Jadi kita ganti R kuadrat dengan U. Jadi kalau R substitusi ya, R kuadrat sama dengan U atau U sama dengan R kuadrat, berarti mirip dengan sebelumnya, DU sama dengan 2 RDR. Dan RD-nya berarti setengah DU. Berarti ini dapat kita ganti menjadi integral setengah kali sin U DU. Nah, batas U-nya gimana? Nah, kita tinggal lihat ketika R-nya 0, maka U-nya adalah 0. Kalau R-nya 1, jadi kalau R sama dengan 0, U sama dengan 0 juga. Kalau R sama dengan 1, U juga sama dengan 1 kuadrat alias 1. Ya, tetap ya. Sin U DU, nah, d theta-nya masih ada di sini ya. D theta. Oke. Kita proses 0 sampai pi per 4. Sin U, integralnya apa? Min cos U. Jadi berarti min setengah cos U. Dengan batas 0 sampai 1 d theta. Ya. 0 sampai 1 d theta. Dengan demikian kita bisa dapatkan ya. Masukkan kita tulis dulu ya, 0 pi per 4 ya. Kalau kita masukkan 1 berarti cos 1 ya, min setengah cos 1. Min cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Karena min, jadi gini, ini jadi atau 1 saja lengkap ya. Jadi minus setengah cos 1 dikurangi min setengah cos 0 d theta. Ini kan 1 ya. Ini setengah berarti. Ini jadi plus setengah ya. Nah, setengahnya kita keluarkan saja. Setengah. Integral 0 sampai pi per 4. Berarti yang tersisa di dalam adalah cos, tinggal 1 ya. 1 dikurangi dengan cos 1. Ya. Oke. D theta. Ya. Nah, kalau kemudian diintegralkan, ini kan sama aja dengan apa? Setengah kali 1 min cos 1 theta dengan batas 0 sampai pi per 4. Masukkan. Ini tetanya pi per 4 dikurangi 0 jadinya. Pi per 4 kalikan nih. Berarti hasilnya adalah setengah kali 1 min cos 1 dikalikan dengan pi per 4. Ya. Dikalikan dengan pi per 4 atau jadinya gimana? Pi per 4 dikalikan dengan setengah. Pi per 8 ya. Oke, jadi saya tulis, saya pindahkan saja di sini. 1/8 ini ya. Jadi ini adalah 1/8. Saya jadikan 1/8, berarti di sini masih ada pi. Oke. Baik. Ya, itu 2 contoh lah ya. Bagaimana kita mentransformasikan sistem integral lipat 2 dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar. Jadi langkah pertamanya adalah menggambarkan daerah pengintegralannya ini ya, daerah pengintegralannya. Sehingga kita bisa lihat atau kita bisa nyatakan daerah ini yang semula dari sistem koordinat kartesian menjadi sistem koordinat polar. Dan jelas dalam kasus ini memang jadi lebih mudah kalau kita hitung menggunakan sistem koordinat. Oke,
sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.